بهم فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Itu bukan hanya dihuni oleh golongan manusia, bangsa jin juga kalau mereka beriman kepada Allah, dia berkesempatan untuk masuk ke dalam surga. Manusia juga kalau dia beriman bertakwa kepada Allah, dia berkesempatan untuk masuk ke dalam surga. Dan ternyata bukan hanya jin dan manusia yang berkesempatan masuk ke dalam surga. Dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan ada hewan pun, hewan juga berkesempatan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ada 10 hewan yang dinyatakan akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau manusia tidak bisa masuk ke dalam surga, yaitu namanya keterlaluan. Hewan saja mereka bisa kok masuk ke dalam surganya Allah. Apalagi kita manusia yang memiliki akal dan pikiran. Ada 10 hewan dalam kitab Durratun Nasihin ini, ada 10 hewan yang dinyatakan mereka masuk ke dalam surga. Yang pertama yaitu lembu milik Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika beliau Nabi Ibrahim ini ada seorang tamu, ya, ada 3 orang tamu menemui beliau di rumah. Karena Nabi Ibrahim itu paling suka ya dengan tamu-tamunya ini selalu pasti dijamu dengan sebaik-baiknya. Nah, beliau memiliki anak ekor lembu ya yang masih anak, tetapi karena beliau ingin memuliakan seorang tamunya, maka anak lembu itu kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dagingnya kemudian disajikan untuk tamu-tamunya. Namun ternyata ketika tamu itu dihidangkan daging lembu yang disembelih Nabi Ibrahim ini, tamu-tamu ini kemudian gak mau. Kenapa? Ternyata 3 tamu yang datang ini adalah bukan manusia, tapi melainkan adalah malaikat ya. Para malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Ya walaupun mungkin sia-sia ya, karena sudah disembelih, sudah dimasak, tapi ternyata adalah bukan manusia tamunya. Namun beliau sudah berkorban untuk tamunya, yakni seekor lembu. Nah, lembu ini yang kemudian dinyatakan akan menemani Nabi Ibrahim ketika beliau masuk ke dalam surga. Jadi pertama, hewan yang masuk surga adalah anak lembu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, hewan yang akan masuk surga yaitu kambing atau domba yang dulu pernah dikorbankan saat Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya sendiri Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu bermimpi ya, dalam satu kisah sejarah di Al-Quran pun dijelaskan, mimpi bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri Ismail. Untuk menguji sejauh mana cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih besar mana cinta Nabi Ibrahim kepada Allah atau cinta beliau kepada anaknya. Jadi Allah hanya ingin menguji sebetulnya ya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Tidak mungkin Nabi Ibrahim kemudian dibiarkan menyembelih putranya. Jadi hanya untuk menguji keimanan seorang Nabi Ibrahim. Jadi ketika di hari yang sudah ditentukan, tanggal 10 Dzulhijjah, ketika itu Ismail yang masih kecil dan sedang lucu-lucunya dibawa oleh bapaknya Nabi Ibrahim di atas sebuah bukit untuk disembelih atas perintah dari Allah.
Namun semua itu karena ujian dari Allah, bukan perintah yang sebenarnya. Ternyata ketika Nabi Ismail hendak disembelih, oleh Allah diganti dengan seekor kambing kibas atau domba. Sehingga yang disembelih adalah leher domba, bukan leher Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini merupakan domba pertama yang dijadikan kurban dalam sejarah syariat kurban ini. Maka domba ini, ada sebagian ulama menyimpulkan dan mengatakan bahwa domba yang dikorbankan ini akan menemani Nabi Ismail di dalam surga. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan seperti itu. Yang ketiga, hewan yang akan masuk surga itu adalah unta milik Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh yang kemudian ketika itu dalam sejarah diceritakan ditantang oleh umatnya, ya. Wahai Soleh, kalau kau seorang nabi, bisakah engkau mengeluarkan seekor unta dari sebilah batu ini? Ini kan tantangan yang sangat keterlaluan, ya. Secara akal ya tidak mungkin batu bisa melahirkan seekor unta, ya. Tapi tantangan ini tentu tidak membuat Nabi Soleh kemudian ciut, ya. Insya Allah, kata Nabi Soleh, meminta pertolongan Allah. Nabi Soleh minta bahwa apa yang digugat oleh orang-orang kafir supaya dipenuhi. Maka satu saat ketika Nabi Soleh mengumpulkan seluruh orang-orang kafir, disaksikan oleh orang banyak, dengan izin Allah, dengan tongkatnya Nabi Soleh memukul sebilah batu besar. Batu terbelah. Ketika batu terbelah, muncullah seekor unta raksasa, ya. Nah, unta ini yang kemudian ada sebagian ulama menjelaskan bahwa unta ini akan ikut masuk surga bersama Nabi Soleh alaihi salam. Yang keempat, hewan yang akan masuk surga ini adalah ikan nun, ya. Ikan nun yang dulu pernah menelan jasad Nabi Yunus alaihi salam, disinyalir akan ikut masuk ke dalam surga bersama Nabi Yunus. Jadi ketika satu saat Nabi Yunus itu mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena beliau meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus naik di dalam sebuah bahtera, ya, perahu besar. Allah beri peringatan Nabi Yunus dengan adanya gelombang besar yang menerpa bahtera kapal laut yang dinaiki oleh Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus kemudian berdasarkan undian dan kesepakatan, dilemparlah Nabi Yunus dari atas perahu ini, ya. Jatuhlah Nabi Yunus di antara gelombang laut yang menggunung. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan raksasa, yaitu ikan nun. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ikan nun ini nanti kelak akan masuk surga bersama Nabi Yunus alaihi salam. Yang kelima, lembu milik Nabi Musa alaihi salam, ya. Ada satu riwayat menjelaskan di zaman Nabi Musa ada seorang yatim yang bapaknya ini orang soleh. Bapaknya ini orang yang beriman, orang yang soleh, tapi menjadi korban pembunuhan. Nah, pembunuhan ini kemudian tidak sanggup diungkapkan siapa sebetulnya membunuh sang bapak dari yatim ini yang merupakan orang yang soleh ini. Namun atas perintah Allah, si yatim ini memiliki seekor lembu, ya, kerbau kecil, ya, kerbau kecil yang disembelih oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika disembelih, di antara bagian tubuh hewan ini dipukulkan di atas makam bapak dari seorang yatim ini. Ketika dipukul, tiba-tiba dari dalam kubur ini muncullah sosok seseorang, ya, bapak dari seorang yatim ini, kemudian menjelaskan bahwa saya dibunuh oleh si A. Sehingga jelaslah bahwa sang pembunuhnya adalah si A. Nah, kemudian atas izin Allah, jenazah ini kemudian masuk dalam kubur lagi.
Nah, riwayat menjelaskan bahwa anak lembu yang disembelih ini kelak akan masuk surga bersama Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Musa ya, Nabi Musa alaihi salam. Yang keenam, hewan yang nanti akan masuk surga itu adalah himar atau keledai milik Nabi Uzair alaihi salam. Bagi kita mungkin Nabi Uzair ini seorang nabi yang kurang terkenal ya, kurang familiar. Tapi nama beliau tercantum dalam Al-Quran, surat As-Saff itu ya. Kemudian ada juga dalam At-Taubah juga ada. Uzair ini nabi yang hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam. Satu hari beliau, Nabi Uzair ini, dengan naik keledai memasuki satu kampung. Satu kampung yang di kampung itu ternyata habis terjadi peperangan, sehingga banyak terdapat mayat yang bergelimpangan yang hampir sudah membusuk. Sudah membusuk karena mungkin waktunya sudah lama ya, mungkin setahun telah berlalu, tapi ada bekas mayat yang bergelimpangan di situ. Ada yang tinggal tulang belulang, ada yang tinggal tengkoraknya saja. Nabi Uzair naik keledai sampai di tempat itu, beliau bergumam, Allah bisa nggak ya menghidupkan orang yang sudah hancur luluh begini? Nah, kemudian dengan atas izin Allah, Allah kemudian menidurkan Nabi Uzair sampai 100 tahun lamanya beserta keledainya. Kalau Ashabul Kahfi itu kan 300 tahun. Tapi Nabi Uzair ini ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Sampai ya, namanya juga orang tergeletak itu kan pasti akan hancur luluh ya. Akan dimakan oleh cacing dan belatung. Termasuk Nabi Uzair ini. Meskipun belum ditidurkan, tapi kan seperti orang yang meninggal dunia. Badannya digerumuti semut, digerumuti oleh cacing, oleh belatung-belatung, sehingga hampir saja badan Nabi Uzair ini ya separuh utuh, separuh hampir habis ya. Termasuk keledai yang dinaiki oleh Nabi Uzair. Nah, setelah 100 tahun berlalu, Allah membangunkan kembali Nabi Uzair. Kemudian beliau bangun seperti bangun orang yang baru tidur semalaman. Ternyata orang mengatakan bahwa engkau wahai Uzair tidur di tempat ini bukan semalam, tapi nyaris 100 tahun lamanya. Tapi Allah bangkitkan kembali Anda menjadi orang yang semula. Dan mendengar peristiwa ini, Nabi Uzair sujud syukur taubat kepada Allah ya. Beberapa waktu lalu dia mengatakan bahwa sanggupkah Allah menghidupkan orang yang sudah hancur luluh seperti ini? Ternyata dirinya menjadi contoh bahwa Allah lah mampu menghidupkan kembali Nabi Uzair alaihi salam dengan keledainya. Sehingga kemudian keledainya ini nanti kelak akan menemani Nabi Uzair masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, hewan yang nanti akan masuk surga, yakni semut tentara dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tahu semut ini kan binatang yang serba ada ya. Ketika dia mencium ada makanan yang berbau manis, pasti di situ semut ada. Di zaman Nabi Sulaiman, semut ini merupakan tentara ya, yang ikut membantu beliau dalam membangun sebuah kerajaan besar. Bahkan satu hari ketika Nabi Sulaiman sedang naik kuda ya, memasuki suatu bukit, kemudian Nabi Sulaiman menyetop pasukannya. Wahai pasukan, stop, berhenti dulu. Ada apa Sulaiman? Di depan ada kerajaan semut yang sedang kocar-kacir, mereka sedang masuk ke sarang masing-masing. Anda tahu? Ya, saya tahu bahasa mereka. Kita berhenti sejenak sampai semua semut masuk ke lubang masing-masing. Kenapa? Ya kalau kita nggak berhenti, maka kalian pasti nggak tahu di antara mereka mungkin ada yang kalian injak. Kita berhenti dulu sampai semua semut masuk ke dalam sarang-sarangnya. Bahkan ketika Nabi Sulaiman membangun sebuah istana ya, semua binatang
ikut membantu. Semut pun ikut membantu, membawa kerikil-kerikil kecil ya. Sesuai dengan kemampuan si semut ini, ikut membantu membawakan kerikil-kerikil kecil ya. Jadi semut merupakan tentaranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab itu semut termasuk binatang yang tidak boleh kita membunuhnya. Memang kalau kita dalam kehidupan ini kan sering sekali kita menemui semut ini cukup menjengkelkan ya. Sangat menjengkelkan, kadang-kadang kita baru beberapa menit naruh makanan manis langsung digerumuti oleh semut. Bahkan semut ini mencari ya, mencari makanan yang kira-kira terbuka dan manis. Jadi kalau kita tiba-tiba menemukan semut sampai berbaris panjang menggerumuti makanan kita, ya bukan salah semut juga. Salah kitanya nggak rapi naruh makanan. Kita tidak boleh membunuh mereka ya. Tidak boleh, semut termasuk binatang yang dilarang untuk kita bunuh. Lalu bagaimana kalau banyak di rumah-rumah kita? Ya tinggal kita sapu saja ya. Kita sapu, kita usir lah. Jangan sampai kita siram pakai minyak, kita bakar. Ini tidak boleh ya. Atau misalkan kita sering menemukan semut di pepohonan ya. Kita ambil api, kita bakar seisinya, seisi pohon itu, semut itu nggak boleh ya. Cukuplah kita usir saja. Kita usir saja. Jadi termasuknya lebah ya. Lebah pun hewan yang tidak boleh kita bunuh. Apalagi lebah. Lebah ini hewan yang sangat mengundang manfaat untuk manusia. Bagaimana tidak ya. Madunya ini sangat berkhasiat untuk kesehatan manusia. Orang bisa sembuh dari penyakit hasil dari madu yang dikeluarkan oleh sang lebah. Jadi kita pun gak boleh mengganggu apalagi membakar sarang lebah. Nah, pun demikian semut. Jadi ada sebagian ulama menjelaskan bahwa semut ini termasuk hewan yang kelak akan masuk surga bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedelapan, hewan yang akan masuk surga menurut keterangan Turatul Nasihin ini yaitu burung hudhud. Burung hudhud yang dulu pernah berjasa dalam kehidupan perjuangan dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu ketika beliau berusaha untuk mengislamkan Ratu Balqis ya, Ratu Saba yang sangat besar luar biasa. Ini burung hudhud ini yang sebagai tim pengawas ya, sebagai pengintai, sebagai spion yang mengetahui bagaimana kabar dari Ratu Balqis ini. Ketika Nabi Sulaiman mengantarkan surat, nah, yang membawa surat Nabi Sulaiman sampai ke negeri Sabak, sampai di istananya Ratu Balqis, ini burung hudhud. Kemudian satu saat Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud ini untuk selalu mengawasi apa selanjutnya, apa reaksinya. Nah, ketika Ratu Balqis kemudian datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, itu pun dikasih tahu oleh burung hudhud ini. Di negara kita kayaknya burung hudhud tidak ada ya. Ini termasuk burung yang langka di tanah Arab pun mungkin sampai sekarang sudah punah barangkali. Burung hudhud ini kemudian disinyalir akan masuk surga bersama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kesembilan, hewan yang akan masuk surga yakni anjingnya Ashabul Kahfi. Ini cerita yang sudah banyak diketahui oleh kita ya. Bahkan sampai ada satu surat namanya Al-Kahfi, kisah 7 pemuda yang konsisten dalam berdakwah, berani menghadapi kezaliman rajanya ketika itu, raja kafir. Sampai kemudian habis berdakwah dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, sembunyilah 7 pemuda Ashabul Kahfi ini dalam sebuah goa. Dan ternyata di antara 7 pemuda ini diikuti oleh seekor anjing. Yang anjing ini setia kemanapun 7 pemuda ini pergi. Ketika 7 pemuda ini dikejar-kejar oleh orang kafir, anjing pun ikut dikejar-kejar. Ashabul Kahfi ini dibantai, dilempari, anjing pun ikut dilempari. Nah, atas kekuasaan Allah, Ashabul Kahfi ini
7 pemuda yang soleh ini ditidurkan oleh Allah selama kurang lebih 300 tahun lamanya. Bayangkan tidur 300 tahun ya. Seperti orang meninggal saja tapi masih ada nyawanya. 300 tahun ditidurkan oleh Allah, termasuk anjing yang mengikutinya. Tetapi aneh bin ajaib, 300 tahun meninggal dunia badan tetap utuh. Tetap utuh, tidak hancur, tidak dimakan oleh binatang. Sampai kemudian 300 tahun lamanya bangunlah 7 ashabul kahfi ini, yang mereka menyangka, disangka mereka tidurnya hanya semalam, hanya 1 jam, hanya 3 jam. Ternyata mereka tidur melampaui generasi 300 tahun lamanya. Nah, kemudian ada keterangan bahwa 7 pemuda ashabul kahfi ini akan masuk surga. Pun demikian anjing yang mengikutinya ikut masuk ke dalam surga. Yang ke-10, hewan yang akan masuk surga itu adalah buraq ya. Buraq yang menjadi tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan konon katanya ya, ada keterangan mengatakan bahwa buraq ini ternyata sudah pernah ditunggangi nabi-nabi sebelumnya, sebelum ditunggangi oleh baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj ya. Jadi hewan ini misterius ya. Nabi hanya menceritakan bahwa buraq ini lebih besar dari himar atau keledai, lebih kecil daripada kuda. Tetapi dia bersayap. Larinya itu adalah sejauh mata memandang. Sekali loncat sejauh mata memandang ya. Mungkin sampai 1 kilometer barangkali sekali lompat ya. Buraq ini kan barokah, artinya adalah kilat. Buraq ini artinya kilat, maka pantas larinya secepat kilat. Sehingga tidak heran kalau kemudian baginda Rasul melaksanakan Isra Mi'raj ya, dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina, waktunya hanya sangat cepat sekali. Bahkan belum melintasi 7 lapis langit, berjumpa dengan Allah, menemui alam neraka, menemui alam surga, kembali ke kampung halaman kota Mekah hanya sepertiga malam saja. Hanya hitungan jam, tidak sampai 1 malam penuh. Kenapa? Kendaraan beliau super cepat, buraq ya. Nah, buraq ini kemudian ada ulama menjelaskan bahwa dia termasuk hewan yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kesimpulannya ya, kalau hewan saja ya, ketika mereka setia mengikuti para nabi dan para rasul, mereka pun masuk surga. Apalagi kita manusia. Kalau kita setia mengikuti para rasul, para nabi, insya Allah kita pun berkesempatan masuk ke dalam surga. Mereka 10 hewan ini membantu kehidupan para nabi, menopang ya, membantu partisipasi dalam perjuangan dakwah seorang nabi, seorang rasul, sehingga 10 hewan ini masuk ke dalam surga. Nah, apalagi kita, kalau kita pun membantu perjuangan nabi dan rasul, kita pun insya Allah berkesempatan besar untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itu binatang, hewan. Lah kita manusia punya akal, punya pikiran, punya hati. Maka kita lebih banyak lagi peluang untuk bisa masuk ke dalam surga, dengan syarat kita membantu perjuangan, mengikuti perjuangan para nabi, para rasul, sebagaimana hewan-hewan ini ya. Ulama itu kan ahli waris para nabi. Mereka lah yang membantu perjuangan para nabi, para rasul. Karena baginda Rasulullah wafat dan tidak diteruskan oleh nabi-nabi yang selanjutnya, khatamil anbiya, nabi yang paling terakhir. Maka para ulama, para kiai, para mubaligh, mereka merupakan pembantu para nabi, para rasul dalam estafet perjuangan berdakwah mensyiarkan risalah Islam ini. Nah, kita kalau mengikuti para nabi, para rasul, ya pasti kita akan masuk surga.
Ya, karena pedomannya hewan saja ikut nabi, ikut rasul, mereka masuk surga. Kita harus malu, jangan sampai hewan pun masuk surga, kita kok manusia ada yang sampai tidak masuk dalam surga. Kita kan malu. Hewan saja mau kok mengikuti para nabi, para rasul. Kenapa kita manusia yang sehat, yang waras, yang normal, punya akal pikiran, kenapa kita nggak mau mengikuti para nabi, para rasul? Jadi kalau mereka pun bisa masuk surga, kenapa kemudian manusia ada yang tidak masuk surga? Ini kan memalukan. Berarti kita kalah dengan hewan-hewan tadi. Jadi insya Allah kalau kita pun setia menjadi pengikut para nabi, para rasul, insya Allah kita berkesempatan akan masuk dalam surganya Allah.